2. Oke. Ya, kali ini Apa ini? Minum dulu gitu. Oke, kali ini. Langsung disponsori. Disponsori. Kono Bang Nani, Pak. Ada iklannya. Tapi gue sebenarnya amazed sama Cia waktu itu yang di acara Jakarta Toys Fair. Oke. Gue kira dia selama ini bohongan bisa ngomongin kayak gitu. Habis dia kerjaannya kalau nunjukin kita cuma itu. Iya. Tapi dia itu ternyata dia bisa. Keren. Ya dikit-dikit lah, dikit-dikit. Sarjana SD. Ici-ici bisa. Duolingo. Ah, iya. Gue udah 100 days. Anjir. Oke. Hai guys. Nah, Hari ini mau ngomong apa sih? kita tuh mau ngobrol-ngobrol simple sebenarnya, karena kan kita udah lama gak ketemu, tapi gue tuh pengen tahu sebenarnya kalian tuh bisa nyemplung jadi suka sama pop culture-nya Jepang tuh karena apa sih Pertanyaan sebenarnya? utama ya sebenarnya. Langsung aja gitu. Kita bisa tenggelam ke dunia. Iya. Tapi gue dari awal sebenarnya nggak bilang gue pop culture banget. Oke, lu lebih sukanya tepatnya ke mananya? Gue suka baca komik. Gitu. Oke. Gara-gara stres di kerjaan lari ke sini kan. Kan dulu lu kunciin Ardia lu. Oh, mau diceritain? Jadi saya dulu korban bully ya. Saya membuli memang. Ya ampun. Si Air nama Suneo ya. Ya, Sita dia. Saya gaya. Iya. Tapi yang itu ya, jangan yang itu. Gua kalau Nobita sama Deki Sugi digabung, Bagusan lu. Lu Suneo udah apa ya? pinternya ada, tapi gobloknya juga ada gitu loh. Ngerti maksudnya? Nobita itu. Bener, cocok. Tapi gimana menurut kalian? Apa awal Jeremy maksudnya? Iya. Enggak, gue suka awalnya mah. Gue sukanya tuh gara-gara baca komik dari zaman SD. Waktu itu Apaan komik apaan lu baca? SD. Apa? Lu bukan baru bisa baca SMP? Buku gambar. Itu juga masih Beaba Baby. Beaba Baby, tai. Ini yang bikin durasi gak bisa pendek tuh ini. Gue tuh baca komik banget tuh awalnya SMP sebenarnya kalau baca komik banget. Tuh kan bener kan baru bisa Kan, lagi SMP kan. Sebelumnya gue sebelum tidur dibacain gitu. Anjing, komik dibacain sebelum tidur. Enggak, gue komik pertama yang gue baca tuh zaman SD. Waktu itu orang tuh pada keranjingan Naruto. Ya. Ya. Lu apa? Gua waktu itu cobain komik yang gue beli Kishimoto. pertama kali. Kishimoto. Masa Kishimoto apa? Iya, masa si Kishimoto. Oh, si Naruto. Iya. Gue gak baca Naruto gue nonton. Tapi mungkin karena mungkin namanya juga anak SD ya. Nonton jadi pengen suka nih. Iya. Baru tahun. Even waktu itu belum tahu namanya anime banget, belum tahu kalau itu. Awalnya kartun ya. Betul. Ya. Komik yang gue beli pertama kali, yang gue udah sadar gue pengen beli, itu adalah dua. Death Note sama Bleach. Buset, Oh, iya. anak SD. Kelas 3 atau kelas 4, gue agak lupa. Si ngerti tuh. Si Kristi. Lu SD udah bacanya itu? Death Note baca. Iya, nah gini, sebelumnya kita baca ya kayak Doraemon. Anjir, hidupnya non linear anjir orang ini. Gak lurus gitu. Tiba-tiba SMP Naruto, SD-nya tapi Bleach sama Naruto, apa Bleach sama Death Note. Tapi kan Naruto kita nonton, ya kan? Oke. Kalau dulu baca Doraemon, Bidamen dulu. Oh iya, Bidamen. Tapi Iya. gua nggak belum kayak itu buat baca. Iya, iya. Lebih kayak mainannya apa? Let's and dulu komik kan? Iya. Ada, ya kan? Digimon juga dulu komik yang menurut gua sebelum paling jelek karena itu cuma potongan dari film itu. Oh, itu mah itu bukan komik, itu screenshot doang kan. Kita tahu kan komik Tahu, yang tahu. dengan Digimon. Tapi Itu itu kayak cuman yaudah baca Nah, aja iya, belum iya. ada. Tapi waktu itu gua buat baca beli pertama kali itu beli sama Death Note. Nah. Itu gua langsung anjir. Ternyata cerita yang kayak gini yang berlanjut dulu kan kalau kita cuma sepenggal doang, dan Naruto juga baca sepenggal doang. Itu baru dari situ. Gua tapi yang bikin gua suka waktu gua baca Bleach sampai volume 5 gua nggak suka. Sampai Quincy gua apa yang Lah emang Bleach buat gua the bestnya ya artsnya Aizen. enggak tadi gua mau baca awal gua nggak demen, nggak kenal maksudnya. Tapi kan yang bikin gua kenal banget Death Note. Gue nggak inget sama sekali lu baca komik karena yang gue inget dulu gue baca komik lu ngunci gue di kamar dan Ya lu dikunciin di kamar dia baca iya, komik di kita, depan. kita masih SD main di rumah temen. Abis itu gue baca komik, dia sama yang lain-lain pada keluar, gue dikunciin dari luar. Bilang apa gua? Nggak bilang apa-apa, gue dikunciin. Tapi emang gue kebangetan sih, emang gue dulu. Tapi lu emang keterlaluan lagi Gua emang- ngumpul sama temen malah baca komik. Dan itu Nggak pas mereka buka sopan. pintu, di lu nggak nyadar kita dari mana? Hah, emang dari mana? Gua nggak. Dan itu ke bawah sampai sekarang. Hari ini kita mau kumpul hari ini, gak ada pada dia nggak pernah muncul sekalipun di grup.
Tapi muncul kan gua kan. Tapi kita kira ini nggak ada hari ini. Gua tuh kayak hantu gitu. Gue itu sih awal jadi suka. Deadlock tapi akhirnya dia anjir bagus ya. Jadi lu lebih dari manga ya dari awal ya? Lebih dari komik? Masuk kan? Yang bikin suka aja kan? Ah. Yang bikin sukanya itu sih pertama kali. Habis itu jadi akhirnya kayak coba deh baca lagi, coba deh nonton yang lain. Lu pasti dulu nggak bisa bedain antara anim sama animation ya? Karena anime itu Karena nggak ngerti bahasa Inggris. Anime itu sebenarnya animasi kan? Iya. Iya. Gue nggak ngerti. Iya. Yes. Nggak, gue bayangin dia baca komik dia, apa? Media ini ada media lain. Bisa gambarnya bisa gerak, ada suara, apa? Oh gitu. Baru setelah itu dia tahu, hah, Walt Disney? Walt Disney? Gila terus. Ayo dong. Oke, Ini dong. sekarang siapa? Mau siapa? Kan berapa udah? Nah kalau gua jujur, Oh, ini satu. gua awalnya gua suka masuk ke pop culture, manga, dan anime dan film-film yang lainnya karena gua dulu pernah punya mantan pacar orang Jepang. Serius ini. Itu cerita bohongnya. Kan gua udah Gimana lu mau percaya sama dia? mang ular. Lu udah bosan banget. Gua udah mau invested tadi, tapi kayak enggak, jangan dulu. Ini cerita Cia. Bener nggak ya? Tunggu dulu. Jadi gua tuh nyokap bokap gua tuh adalah orang yang kerja terus. Nyokap gua kerja dari pagi pulang jam 10 malam. Bokap gua jarang pulang karena kerjanya di kapal. Jadi gua itu kalau misalkan mau ditinggalin di rumah hanya ditemenin sama VHX dulu. VHS. Di atas saya VHS. VHS. Nah, gua tuh dulu dipasanginnya kayak Voltus, Gaiking. Meka Gimana semua. enggak gedenya? Tahun 90-an. Cuman kan VHS-nya kan udah ada di mana-mana dulu. Terus Google Five. Lu kelahiran 69 kan lu? 54 kok gua. Baru boleh kasih Indonesia baru boleh kasih tahu. Masih fresh kita dijajah. Ah, gua balik lagi ke Jepang. Godzilla baru dibikin gua lahir tuh. 54. Jadi gua udah dari kecil tuh udah nontonnya kayak gitu Sabogar dan sebagainya macamnya. Jadi begitu gua udah mulai masuk SD atau apa, gua tuh udah nggak asing sama tontonan yang kayak gitu karena gua tuh dari kecil udah yang bikin gua diem apa di rumah ya teman-teman gue itu. Sampai akhirnya di SD gue belum tahu yang namanya manga ya. Yang gue tahu cuma Doraemon aja. Iya. Sampai ada teman-teman gue datang ke sekolah bawa buku Dragon Ball. Nah terus ini buku apa nih? Itu udah langsung Dragon Ball yang Z. udah yang Z. Jadi yang dia udah lawan Cell. Oh, udah jauh juga. Udah jauh. Coba Cia datang ke rumahku. Nah terus sama teman gue yang memperkenalkan gue Dragon Ball itu kebetulan tetangga gue. Diajaklah ke rumahnya nih. Gue masih inget banget tuh. Datang ke rumahnya. Cia, lo baca Dragon Ball kan? Iya. Nih lihat koleksi gue. Wah anjir sombong banget. Iya, dia udah punya banyak gitu. Koleksi-koleksi ada Kung Fu Boy, ada Dragon Ball dan segala macamnya. Umur berapa? SD gue kelas 2 kalau nggak salah. Sekelas sama gue. Nah makanya gue jadi sombong karena itu. Iya, makanya lu jadi kayak gini karena dia sebenarnya. Ini jadi kasih video ini buat kamu sebenarnya. Tapi gue berharap semoga temen lu itu sampai sekarang masih koleksi sih. Kayaknya enggak. Enggak ya? Udah meninggal. Tuh kan? Dark kan? Gue udah pikirin nih. Dark nih jadi bilang nih. Gue udah mikir masih ada. Udah deh abis lagi. Beneran tribute. Tapi thank you ya karena kamu jadi ada orang aneh kayak gini. Kalau dari gue sih gitu sih. Lu? Wah banyak nih. Gua waktu gue masih kecil, gue sama sepupu gue di rumahnya eyang gue main nggak tahu ya Nintendo apa ya yang dipasangnya plug gitu. NES, Nintendo. Tapi yang dia SNES. gepeng hitam gitu. Bukan. Sega apa Nintendo gitu. Sega kalau itu cartridge-nya Sega. bentuknya agak ngelengkung dikit apa kotak cartridge-nya? Kayaknya ngelengkung dikit deh. Sega kalau ngelengkung Sega. dikit ya. Kalau Sega hitam udah pasti Sega. Yang gue inget pokoknya gamenya Streets of Rage yang Street of beat 'em up. Rage. Iya. Itu di Jepangan juga tapi masih belum kelihatan banget. Tapi itu gue dari kecil karena itu mainannya bokap gue dan saudara-saudaranya dia dulu. Habis itu gue emang game banget sih waktu gue masih kecil. Pertama gue liat bokap gue sama adenya main Tekken. Anjir. Oh, iya. PS1 tuh. Tekkennya PS1. Tekken itu gue PS1. masih Kotak-kotak TK tuh. itu. Gue masih TK, iya masih kotak-kotak banget.
itu terus gue dulu ada Dreamcast, Shenmue. Oh Shenmue iya. Shenmue tuh berawalnya kalau misalnya teman-teman baru tahu kayak Yakuza, game Yakuza. Ya tuh. Itu berawal dari Shenmue dulu tuh di Sega tuh dulu. Habis itu baru kayak ya biasalah tahun 90-an kita semua pasti yang kayak hari Minggu pagi nonton Doraemon, nonton Dragon Ball, si ninja biru tuh yang Hattori. Ya. Oke, tapi kan maksud gue gini, kayak tadi kan itu kan semua yang awal gitu suka. Kalau gue tadi gue bilang Death Note kan itu yang bikin gue Tertarik. suka banget ya. Akhirnya nyemplung Iya. di situ. Nah, oke, mungkin gue tambahin kenapa Death Note. Oh, tadi gue bilang kayak Doraemon itu gue udah baca sebenarnya. Gue ngomongin lu komik kayak kartun gitu ya. Iya. Tapi di Death Note itu gue menemukan kayak anjing buat gue seorang anak kelas 3 sama SD itu cerita itu kayak benar-benar wow buat Oh, psikopat. oke. tulis nama di buku mati. Oke. Lu pasti tulis sama guru lu ya? Betul. Hah? Gue tulis nama sama mantan gue. Lu makasih gue itu. Oke. Kalau lu Yang bikin cinta yang mana? Oke, iya. Gitu. Kalau lu bring it up kayak gitu, dulu ada yang ngebekas di gua waktu gua masih SD. Gua suka main ke rumah kakak sepupu gua. Dia tuh emang kakak sepupu gua seperempat Jepang, ya kan. Jadi dia suka banyak buku-buku komik-komik. Terus lama akhirnya lah. lu kayak yang judul film My Sister Is apa Enggak, gitu. enggak, Lu anjir. jawab. Enggak, gue inget. Enggak, komiknya gue masih inget. Dan akhirnya gue cari setelah gue tua. Itu Homunculus gue baca kelas Anjing. 3 SD apa 4 SD? Momen kurus. Ini anak SD 90-an kok. Ngeri banget ya. Gue nggak baca Homunculus jadi nggak tahu. Yang Gue inget anjing banget berdua ya. doang gue kayak. Nih, lu dengerin dari perspektif anak kecil nih. Gue kayak, ini kenapa lukanya ada pasirnya? Terus kok dijilat lukanya? Terus lu lama-lama ngeliat saudara lu yang Jepang lu gini ya? itu gue nyangkut banget sih. Itu gue baca Yugo punya dia juga. Tapi You go the negotiator. Yugo dengan Negotiator. Itu gue nggak ngerti, bener-bener nggak ngerti. Cuma gue suka gambarnya. Lu suka liat gambarnya doang juga kayak gue. Iya, tapi gue kayak Karena lu nggak itu bisa baca, nyangkut. kan? Lu itu pakai bahasa apa dulu? Gue mau menyerang gue kena Iya. Udah diem aja. Makanya itu abis itu gue nyangkut sampai gue kuliah sampai umur berapa itu gue cari-cari lagi dan akhirnya baru ngeh oh ini ceritanya ini tuh. Tapi abis itu gue mulai baca yang lain. Gue cari Get Backers, gue Oh, cari Get Backers, Get ya. Backers. Itu SMP itu awalnya gara-gara si kakak sepupu gue. Iya. Boleh nggak itu kakaknya? Boleh nggak itu ditaruh di jangkauan yang nggak gue sampai gitu? Gue ngejauhin dikit. Iya. Karena Get Backers itu buat dewasa loh. Jadinya ini sekarang agak sakit juga ya. Kalau gue pertama sama mirip kayak Kacia. Kacia kan nonton VHS Iya. anime. Iya. Kalau aku masuk tokusatsu. Dari kakak gue kan ngefans sama Kotaro Minami dari dulu. Dia nonton Black, RX. Ya jadi hampir sama kayak Kacia. Kalau misalnya ibu kerja, ayah kerja, kakak di kamar dia baca komik, gue dipasangin depan TV duduk tokusatsu. Tapi kalau itu kan gara-gara kakak gue. Tapi kalau misalnya gue sendiri itu gara-gara game juga. Tapi lebih ke Dragon Ball. Dia sama Disney. Aku PS aku pertama kali ingat. Emang PS1. Dragon Ball Ada fighting game mah, fighting game PS1. Ada. Dragon Ball GT ada. Itu yang gue main di situ, iya bener. Terus ada yang karakternya Fighting komplit apa? baik banget. Fighting. Fighting. Masa? Oh, sorry. Paling inget ya. Pokoknya paling itu ya PS2 malahan. Masuk ke anime atau apa? Tenkaichi. Dragon Ball Tenkaichi. Main sama saudara Budokai. temen. Kalau adu beam struggle, sticknya Iya. rusak ya. Udah kerjanya kayak tiap minggu, namanya Abi ya, si Abi Iya, gitu iya. ya. Bibi ini gua ada fighting Dragon Ball Tenkaichi 2. Gua main yuk. Main berdua kayak orang tolol. Iya. Gue Habis itu ini dari apa ya? IP dari apa ya? Maksudnya dari anjing anak kecil IP. ngomongnya. Ini IP-nya dari apa ya? Anjir sosokan IP. Nggak mungkin, gue nggak percaya anjir. Makanya enggak lebih nanya kayak ini dari mana ya cuma karakternya? Kok jurusan ada akhirnya Iya. lu nggak tahu dan ini ada dikasih Dragon Ball. Terus Iya, dikasih iya. One Piece, dikasih Naruto. Gua masuk dari situ. Tapi kalau ya Jepangan kayak gitu tokusatsu awalnya. Iya. Tapi kalau dari game terus baru tahu ininya gue waktu itu Kuro-chan. Yang Kucing kucing hitam. Yang Iya. kucing. Dulu ada gamenya. Yang Game PS1 yang cuma ke kiri doang. Iya. yang robot kucing kan jadi robot Iya. ya. Abis itu baru gue lihat ada kartun nih lah ini yang gue mainin dulu nih Kuro-chan kucing hitam. Kalau gua Maju. Kalau dari game gua, ya bener sih game itu yang akhirnya ngebawa gua atau
ngegiring gue ke anime-anime atau sesuatu yang nggak umum yang muncul di Indonesia. Iya. Gue dikasih sama nyokap gue pertama kali, gue inget tuh kelas 2 SD, Super Nintendo SNES. Terus nyokap gue langsung ngebeliin gue itu dengan randomnya Yu Yu Hakusho. Terus gue nggak tahu nih, anjir pakai tulisan Jepang semua kan. Wah ini apa nih kayak gini nih? Ya udah, main-main aja udah. Kira gue kena Dragon Ball di situ juga. Nah itu yang rusak stick tuh. Kalau misalkan ngadu-ngadu Kamehameha, Oh, ya, kalau di PS2 ini apa analog kan? Puter-puter. kalau ini Ada kali tiap berapa minggu sekali beli stick baru. Bram, lu koleksi komik pertama itu kan tadi lu pengen koleksi gara-gara Death Note. Iya. tapi itu udah koleksi loh. Itu Mulai itu komik koleksi. pertama yang gue bisa beli sampai set di SD itu. Kebetulan komik itu cuma 12 kan waktu itu. Dan iya, kebetulannya lagi. Enggak, cuma 12 volume atau 12.000 dulu. 12 volume. Oke. Gue komik yang dari dulu masih ada sampai sekarang bentuknya udah rapuh tuh. Masked Rider. Anjir. Itu harganya masih 1.500. Bikinnya pakai apaan? Kalau lu Death Note kan, kalau gue mulai koleksi misalnya kayak komik ya, gue mulai koleksi One Piece. Pengen soalnya jadi sabar, belum senat sekarang Duh, soalnya. eye roll gue gak bisa ditahan nih. Sabar dulu. Gue sampai berhenti One Piece dulu. Oke. Soalnya gue pengen koleksi komiknya dulu harganya masih 10 ribuan. Itu ya ngejar One Piece gue sampai capek. Soalnya tiap minggu beli 5, tiap minggu beli 5. Kapan gue nyampe yang udah volume 40 gue berhenti. Gue suka Di itu kelas berapa? itu SD gue. SD. Udah nyampe SD. berapa sih? Udah nyampe berapa? SD. SD tuh? Terakhir itu Iya 40-an kan? 40-an. Karena waktu gue SMA itu 2005 apa 2006, itu gue inget banget itu masih masuk di ini Arabasta. Anjir. Masih Iya, ini awal-awal banget. masih awal banget. Iya, orang One Piece baru 98 nih. Enggak nih. Gue One Piece sama Naruto itu yang bener-bener Yang semua orang pada Ya, ini kan. gua ingat- Fandomnya juga udah mulai ribut tuh dari SD. gue inget gue kelar sholat Jumat kan kalau waktu itu kelar sholat Jumat ada waktu bebas istirahat bentar baru disuruh masuk ke sekolah lagi. Soalnya kalau sholat Jumat sholatnya di Masjid Agung dan gede itulah. Pasti gue kelar sholat Jumat nggak langsung balik ke toko tempat orang jualan komik di situ. Oke. Ada Orang jual komik di mana? Ada depan sekolah. depan sekolah. Gimana sih Pak? Pasti keluar beli komik bawa baca dalam. Ada lu baca apa? Naruto. So, pas gambarnya nggak ada Tsunade. Apaan tuh? Tetenya gede banget. Oh, Kalau Bram baca Gue baca kayak ya gue gak baca cover, gue baca isinya. tapi zaman itu juga setelah Death Note tuh akhirnya kan gue coba-coba yang lain kan, Dam. Gue beli lah tuh komik Dajjal Nube aja. ya, emang kenapa Nubi bagus anjir? Bagus. Bagus tangan setan. Dulu zaman itu juga kalau kita lihat bagus-bagusnya dulu akhirnya anak-anak kreatif. Tahu gak sih lu dapat di zaman SD lu bikin cakar-cakaran dari kertas. Iya. Oh, iya. Kita bikin kan. Yang dari Iya. Kalau temen gue ada yang buku tulis dikit. temen gue ada yang niat banget udah pakai kertas kan bikin pakai sarung lagi. Wah, keren sih itu. Coba katanya hati-hati kalau mainnya kalau kekerasan kertasnya berusak. Iya, enggak bisa kalau lagi doang. Nah, itu kan Nube kan komiknya terbuka parah gitu untuk anak SD waktu itu. Iya, fan service-nya banyak fan service. orang Iya. dia sebenarnya tuh ada lambang ada tulisan dewasanya. Iya, cuma Ada D gitu ya. cuman saat itu mah kita beli aja. Nah, soalnya kan di TV ada juga. Iya, di TV juga ada. Nube. Waktu itu tuh buku gue di zaman sekolah gue adalah itulah ya. Coba sebut sekolahnya. Dibakar anjing buku gue. Sekolah lu dibakar. Bukan sekolahnya, buku komik gue. Itu kan waktu itu kita baca kan. Waktu itu kan namanya juga anak Iya. zaman SD kan kita nggak bisa beli komik set kayak kita udah berpenghasilan kerja sekarang ini kan. Dulu kan, oh ya gue beli volume 10-nya, dia berapanya, tukar-tukaran kan. Iya. Isinya kan toket doang gitu. Enggak lah. Lu banyak yang pikirannya Kalau kotor. doang, lu bisa Lu nyari volume ya, lu yang nyari. Salaman dibaca, oh toket. Iya. Lu pikiran lu bayangin dia beli kalau nggak ada tokennya dibalikin. Tuker deh sama volume lain. Itu dibakar sama guru, gila sih. Oh sama. Dibakar sama guru. Iya. Dulu kan Iya, dikumpulin, baca dikumpulin ya. ketahuan. Gue inget banget, gue Aldi sama temen gue dulu. Wah, kasih tahu nama guru lu siapa biar gua samperin. Almarhum, Bu. Oh, maksudnya biar gua samperin rumahnya. Oh, semua bilang apa? Dulu yang bakar buku Bram, pantes kan apa. Oh, iya. Sebelum kita kembali ke yang semakin dewasa, gue harus shout out masa kecil gue tuh mungkin 50% itu Doraemon sih. Oh iya. Dulu tiap kali keluar ke mall atau apa sama orang tua gue pasti gue cari alasan untuk kayak gimana kalau Ke toko buku ya? gimana, Menggiring ke toko buku. Agung, ke
Gramet apa segala macam. Terus lu ngemper kan duduk buka-bukain ya kan kriminal. Itu mah toko buku album doang. Yang bisa ginian. Dibaca tuh. Terus lu pernah ingat gak sih lu sobek tuh plastiknya, terus lu selipin di belakang bakal komik-komik biar nggak ketahuan. Oh, kalau gue Enggak sih kalau di kalau gue beda. Kalau gue misalnya anjing ini volume ini nih Naruto volume ini gue belum ada. Aduh tinggal satu lagi. Umpetin di belakang. Iya. Balik berapa hari kemudian masih ada. Iya. gue dulu harus nego-nego tuh dulu kayak kan kemarin nilai ini bagus. Kalau katanya Oh, beli. kalau gue nggak bisa nego kayak gitu. Nilai gue jelek mulu soalnya. Gak ada nego ya. Kalau misalnya gue, wah anjir udah ada nih, tapi duit gue kurang. Ya, kriminal. Ya itu caranya Cia mendapatkan setengah dari kemarin ini. Ya agak lah anjir. Malik beneran. siapa yang ngeliat itu ya tuh mainan tuh ya itu Giant tuh ya langsung ngeh gitu oh ini nih dari yang ini nih itu gue langsung ngeh banget tuh. Tuh, aja. Oh, ini One Fest. Wonder Festival. 2000 lu apaan? Ya jadi ini tuh limited bro, limited bro. Jadi Ceritain dong. mulai ceritain dulu nih, ceritain dulu ini sejarahnya kenapa Giant-nya mukanya ganteng ini di. Pokoknya intinya kalau kalian tahu Ganteng ya. ini gue bahas sedikit ke Di belakangnya sejarah umum dulu ada folktale-nya Hans Christian Andersen atau apa gitu pokoknya folktale gitu tentang kalau ada carpenter Itu di belakang ada. Nggak ada ceritanya. iya di sini ada cuplikannya Balik. tapi Cerita intinya dulu. nih barang yang jatuh ke kolam itu tuh nanti ditanyain ada bidadari yang muncul kayak ini barang kamu yang ini bukan dia kasih tunjuk misalnya tadinya kapak gitu kasih tunjuk kapak emas gitu enggak bukan nah kalau misalnya jawabnya rendah hati nanti dikasih yang emas gitu Nah, Kalau dijawabnya greedy, oh iya ini. enggak dikasih apa-apa Nggak dikasih jadinya apa-apa. lu barang lu juga nggak balik. nggak dapat apa-apa jadinya itu moralnya greedy ya kan nah habis itu di-expand sama si Doraemon ini si Doraemon punya alat itu semua mainan tuh masuk ke situ jadi bagus Jadi bagus. si Giant tuh Diambil sama Giant kan. Maruk. Dia, si Giant maruk dia bawa mainannya sekardus ya Cemplung. yang kecemplung dia terus ditanyain ini bukan temen kamu bukan yang lebih jelek lagi terus dikasih yang ini Humble banget ceritanya. gue nggak bisa Nah, aduh Doraemon tuh itu kan cerita lucu. Ayo Kak Cia ceritain kenapa Kak Cia punya. Jadi ceritanya adalah ya karena ini buat membaca Doraemon pasti ini ciri khas banget ya salah satu cerita terbaik lah. Gue lihat, jadi ada teman gue yang emang keliling-keliling kan. Ada toko yang memang jual-jual barang-barang vintage dan rare. Wih, ada Giant ganteng nih. Gue mau dong. Oke bro, 600 ya. Gue pikir 600.000, gue salah anjir. Ternyata 6 juta, Cak. 600 bat atau apa gitu. Iya, 6 juta, cuy. Di Thailand kan? Di Thailand. terus nyampe di sini berarti Ya udah. Enggak, ya udah. Ya udah begitu gua bilang tag ya berarti udah dilangsung oke. Akhirnya inilah yang bikin ya emang dari manga dan anime itu yang bikin gua akhirnya masuk ke dunia action figure dan sebagainya macamnya. Nggak, tapi gini loh, gua tuh dulu waktu masih kecil emang action figure dibeliin pasti. Tapi setelah gue udah merantau, udah gede atau apa, gue nggak pernah beli action figure lagi. Sampai gue ketemu Sadam. Gue mau nyalain Sadam. Mau nyalain gua. Nah, Sadam kan emang udah koleksi SAF ya. Aku Dam? SAF. SAF, terus gue bilang, Dam, ada Shadow Moon nggak ya? Ada, tapi harganya mahal. Di saat itu tuh SAF itu harganya masih 200.000, 300.000. Iya. Shadow Moon begitu itu keluar langsung 500, 600. langsung 700.000, 600.000. Padahal dia nggak eksklusif. Nggak eksklusif, tapi emang di Indonesia kan Kamen Rider Black sama Shadow Moon itu happening banget dan something gitu. Gue sih ini ya melihat kayak gini kita dulu kan sebenarnya banyak banget yang kita koleksi gitu ya. Sebenarnya banyak banget yang hal yang kita beli dulu. Namanya juga anak kecil kalau beli itu nggak konsisten. Iya. Ya kan? comot-comot Sekali lu beli ini, sekali lu beli itu. Tapi sebenarnya yang pengen gue pesen sih buat kita yang zaman sekarang nih kalau nanti lu punya anak, main anak lu tuh simpenin dah. Serius gitu. Iya benar. Karena gue dulu kan ngobrol sama teman-teman di Victoritos gitu kan. Mereka kan udah suhu-suhu yang udah emang koleksi mainan-mainan mahal kan. Suatu kali dia pernah bilang, emang koleksi lu waktu masih kecil apa? Gue dulu pernah dibeliin Tetsujin. Ah, Tetsujin, lu punya? Iya punya. Jadi, kok lu bisa punya itu kan nggak masuk Indo. Nah kan bokap gue kan kerjanya di kapal. Jadi dia bawa dari Jepang apa.
Enggak, Tergantung tapi ya. internasional. Bawa dari Jepang. Terus tahu nggak ternyata apa? Tetsujin yang dulu gue punya, gue bilang ini tangannya bisa copot nembak gitu kan. Iya bener. Itu 60 juta sampai 70 juta. Sekarang. Terus mana? Ya udah hilang lah. Iya, dulu Voltron gua. Voltron, gue Voltron. Iya, kalau itu masih sekarang ada maksud gua gini loh. Udah enggak apa-apa, anak lu mainin pakai ancur-ancuran enggak apa-apa. Simpenin aja. Jadi stop tuh mak-mak bapak-bapak yang nanti kalau sudah anak lu punya mainan, buang ya, mau buang ya, ini kamu udah gede. Lah, emang gitu makanya nih sekarang mainan-mainan ini investasi kalau gue punya anak, ini udah ada mainannya gitu. Mana berani kasih ya? Enggak berani. Tidak akan dikasih nih. Tidak akan. Kamu lihat aja ya, nih. Boleh pegang boxnya nggak? Enggak. Atau kebayang nggak nih anak lu pegang ini nih? Gini, lu mau adopsi gua nggak? Anak lu, Jerry pegang ini aja lu. Jangan gitu. Beda, kalau itu mah dia yang megang salah. Dia bukan anak gua. Kamu tau nggak sekolah gua dulu kan sekolah lu jual komik di luar sekolah. Iya. Di sekolah gua di dalamnya koperasi jual Yu-Gi-Oh. Oh iya. Asli lagi dah. Konami. Iya. Koperasi sekolah. Iya. Benar. Orang tuh Pak Paulus gua masih ingat nama lu. The best orang timur ever. Sekolah gue kalau koperasi itu paling ini apa dasi pramuka, apa baju seragam. Ini kartu Yu-Gi-Oh. Iya anjir, tau gak? Gua zaman sekolah itu kan jual kartu apa? Gua zaman sekolah gue yang jual kartu Dragon Ball, tapi gue yang gambar. Emang dari dulu jiwa-jiwa tukang tipu. Tapi gue nggak nipu, gue bilang gue nggak dapet kartu yang Broly. Oh ya udah, aku gambarin Broly. Dia tukang tipu bajakan lagi. Emang dari awal jiwanya udah gak bener. Dulu ya, Kapitalis. Pak Paulus tuh di sekolah gue dulu itu udah pinter banget. Dia ngesetnya event ya, gue inget banget. Terakhir banget sebelum dia dilarang menjual kartu. Besi-besi ada kan? Iya, udah basic. Tapi yang tin kan. Iya. Pokoknya tin. Iya, tahu tin. Tapi mereka tuh gak apa? Dia ada yang packnya itu yang gambarnya tuh 3 dewa Egypt God-nya itu. Terus dia taruh di etalase kaca itu, di samping buku tulis dan lain-lain dia taruh ngadep di depan, ditempel. Tiga-tiganya, Obelisk, Ra, sama Sniper. Anjir, the best marketing ever. Saat anak-anak mau beli. Iya. Aku dikasih uang sama mama beli dasi. Ada kartu. Gak jadi. Mau yang ini. Dasinya mana? Terus gue pakai ini. Aku disuruh beli dasi, so ada kayak missing reel kata sebelum sini lagi pegang kartu gitu. Loh kok dasi? Dasi kok jadi kartu Yu-Gi-Oh kok nanti Sliver dan Skydragon aja. Gue kerjaannya beli kartu itu, gue nggak tahu cara mainnya, gue nggak tahu ceritanya, gue agak jarang baca komiknya juga tuh waktu itu. Saat pengen punya aja. Iya. Saat itu pun kita juga nggak tahu. Iya. Terlalu ribet gameplaynya. Ya kan? Kalau gue di trend sekolah gue paling kocak itu Bakugan tau nggak? Wah, Bakugan nggak, tuh di sekolah gue udah yang- bukan zaman gue sih. Bakugan yang mana ya? Bola-bola Yang kecil, bola-bola. yang lo harus lempar. Kartunya ada Yang dia- magnet. jadi terkebuka jadi monster gitu. Oh nggak tahu. Itu saking ekstrimnya kalau misalnya istirahat meja digeser ngegelar ini ya tikernya. Tiker official yang bentuk lingkaran. Terus tuh- Bakugan itu yang kelereng di tengahnya perutnya bukan? itu bidaman. Bidamen. Kalau Bakugan tuh dia bentuknya bola. Gua nggak tahu kayak gitu-gitu. Lebih tua lagi. Dia abis Beyblade, abis Crash Gear. Iya. Oh gua terakhir Crash Game doang. Gimmicknya gitu, jadi bola kayak bentuk kelereng. Ini dia main kelereng, cuma kelerengnya tuh di bawah ada magnet. Ada kartunya besi. Jadi kalau kelerengnya berhenti di atas itu, kebuka jadi monster. Jadi iya, itu dia monster yang di Ntar tanding. Minggu depan dibeli semua. Enggak. Bakugan nih. Dia kan caranya tuh ya, dia taruh dipajang di mana, terus dia gini, lihat ya tuh. Anjing gue. Gue paling kayak ini gue lagi ada nih. Anjing gue. Makanya gue sekarang kalau lihat mainan baru di tempat dia, gue udah diem ya, gue cuma itu paling serem teman gue satu dulu dia jago main kelereng. Jadi bisa intinya bagus. Jadi kita main poin-poinan. Jadi Skillnya carry kalau over. misalnya ada dua bakugan kita di satu kartu, poinnya kartu kita ambil, kita dapat poin. Bisa kartunya tuh di belakang aku udah bikin barikade. Udah ada dua monsterku di dua kartu. Nutupin harusnya. Jadi kan 4 1 2 3 4. Dia bisa gini. Ditendeng. Kebuka. Oke. Kalau era gua sih main kelereng ya kelereng aja ya, nggak pakai kayak gitu-gitu. Ya. Beda era, beda era. merdeka gimana? Kasian kan. Mau main kelereng aja pakai bidaman nanti. Tapi emang game-game pada zaman itu tuh nggak terlalu skill base gitu. Gue masih bingung sampai sekarang ya. Crash Gear Jangan sama bilang nggak Beyblade. terlalu skill gue apa Crash Gear sama? ini
Oh, kalau Beyblade mah iya. Itu perlu skill men Beyblade. Apanya? Ya cuma kenceng-kencengan doang. Gosok. Enggak anjir lu. Wah, dimarahin lu sekarang. Sekarang Beyblade X komunitasnya. Wah, Beyblade dulu. Gua sama Gama Beyblade itu paling jago satu RT men. Pasti. Satu RT men gila. Gam, bener gak Gam? At least RW gitu. Gam, apakah benar? Paling jago. Sampai di pinggir-pinggirnya gue bilang ke abang-abangnya, "Bang, tempelin ini dong." Apa kayak yang mesiunya gitu loh. iya bisa lu Ada percikannya. Percikannya jadi kalau tanding gue kayak ada skill gitu. Cuma gini deh, gue dari Fat yang gue mainin, ya dari Beyblade, Crush Gear, Bakugan, gue paling kesel itu gue masuk Tamiya. Kenapa? Lu baca komik Let's gue zaman dulu. Iya. Tahu lomba-lombanya kayak gimana? Iya. Yang keren. Mereka bukan. Ini kan Tamiya, mini Pat WD. Gue baca komiknya anjing seru juga nih main Pat WD. Soalnya pas baca mereka tuh balapan dinyalain, taruh, ikutan lari, tracknya jauh. Ini enggak, Dam, ada lomba Tamiya, Dam. Ayo, gue Terus bawa, ada udah yang siap. batu-batu, ada yang apa. Udah pakai sepatu lari. Itu udah tertek, cuma ya. Tapi emang gini sih Dan, Tamiya itu adalah salah satu permainan yang gak ada matinya. Jadi Sampai sekarang Iya sampai. Jadi ibaratnya sebelum Beyblade, Crush Gear dan sebagainya macamnya itu Tamiya dulu. Setelah itu Beyblade dan segala macamnya balik ke Tamiya lagi. Iya Tamiya paling pertama. Tamiya dulu. Cuma gue paling kocak tuh begitu ikut lomba yang balapan beneran, kadang-kadang mereka nggak pakai casing, nggak pakai badan, nggak pakai armor. iya. Telanjang aja gitu lari. Nah, itu yang bikin gue jadi sebenarnya nggak suka Tamiya karena gue suka Tamiya karena Bentuknya, sama bentuk bentuknya. Sonicnya kan bentuknya. Saat orang lomba dipretel-pretelin ya kan. Telanjang bener-bener cuma. Soalnya kita Iya. sukanya sama IP-nya bukan sama ininya. Kalau di Surabaya tuh ada istilahnya tuh. Dinamonya cuncunan namanya. Wow, cuncunan. Itu pay to win banget nggak sih? Tamiya. Iya. Kalau lu beli dinamo yang mahal makin cepet. Iya. Nah tapi kalau misalkan kita balik ya, ini kan udah permainan nih. Iya. Kalau ke manga yang paling berkesan yang bikin kalian sampai jadi kalian sekarang itu apa? Death Note. Gue di note. Itu Kebetulan gue ini beneran gak sengaja anjing gue lagi pakai baju. Ya lah udah dirancangin kok udah kasih tahu. Lu kitanya datang hari ini gak tahu mau ngomongin apa. Gue pakai baju ini nih. Gua Naruto One Piece yang bikin koleksi. Gue yang pertama gue koleksi tiap kali keluar harus beli Doraemon. Doraemon. Lu apa? Gua Kan mahal. anjir. Lalu Kamu Ranma juga sih? komik Jose. Kalau gua suka Ranma gara-gara kakak gua dulu baca Inuyasha. Nah ya kan pengarangnya sama, pengarangnya Kakak sama. gua baca Inuyasha, gua baca Siapa? apa nih serem banget. Mangakanya siapa? Rumiko Takahashi. Cewek ya? Nah, gua baca Ranma tolol kan itu kan lebih komedi. Iya. Terus baca apa kalau bahasa Jepangnya Urusayatsura. Apa tuh? Lam Invader Girl kalau bahasa Inggris ya. Oh, nggak Lu tahu. nggak tahu? Rumiko Takahashi juga bikin komedi juga. Gue gak tau. Gak tahu anjing dam. Tahu kan? Nggak tahu. Nggak tahu. Itu Jose loh. Maksudnya ini cewek. Alien ya Lam Invader Girl yang ada di Animax. Udah gua kasih tahu. Gak boleh gua kasih tahu. Ini kalau gua kasih lu paling bakal tahu kalau gua kasih karakter ya sebenarnya. Mana coba lihat. Gak mau gua kasih tahu. Oh, tahu. Iya kan? Tahu. Cakep banget itu dulu gue kalau Apa di remake sekarang jadi ada benar. remake lagi ya. Itu tuh apa? Bahan-bahan di bahasa gue kalau Jadi tiba-tiba ada alien datang ke bumi. Aliennya bentuknya kayak Oni gitu. Bilang satu orang namanya siapa namanya? Urusnya atau siapa nama jagoan protagonisnya? Lu harus bisa ngejar nangkep main kejar-kejaran sama alien. Nah, kalau lu gak berhasil nangkap dalam waktu berapa hari, bumi kita ledakin. serius. Dan ini si ceweknya emang pakai bikini gitu. Iya emang semua gitu. Anjir. Terus akhirnya berhasil lu tangkap. Oh karena lu berhasil, ini anak gue yang lu tangkap nikah sama lu. Hah? Tapi di cowok udah punya pacar asli. Gak jelas. Tapi kalau Enggak, Rumiko Takahashi berarti emang dia seneng ini love triangle gitu Emang kayak Inuyasha. Inuyasha. sama Ranma Half juga kan. Kikyo. Nah, Ranma Half Kikyo. juga kan Ranma. Siapa namanya? Yoga. Bukan, Yoga kan kalau suka sama cewek. Kalau ini kan Ranma, Shampoo sama siapa nama cewek meran utamanya? seneng sama si Ranma yang rambut birunya ya. yang Ada. Chinese ya, Chinese. lupa juga sih. Tapi kalau gue jujur ya, pertama kali ya, yang bikin gue mau koleksi komik ya, Oke. itu adalah ada 2 komik. Oke.
Kotaro sama Golden Boy. Kotaro tuh apa? Emang Aku baru cabul dari sononya anjir. Kotaro tuh jadi Golden Boy juga apa? Sepertinya menarik. Begitu lu cabul. Kacau Itu kayaknya banget. bokep. Golden Boy kacau banget. Komik bokep. Masuk Indo. Gue tuh ada, Masuk, tapi masuk. banyak-banyak tapi non official ya. Bukan Iya. bokep ya, tapi itu komik tuh Mesum aja, mesum banget. ecchi-nya. Oke, ecchi banget. Mesum Ecchi-nya. Berikan aku air kogana. ecchi mesum cabul. Air apa? Air kogana. Apa tuh? Ya baca aja. Itu masih banyak banget loh komik itu di blog kan. Masih ada. Gue punya, gue punya. Sampai sekarang masih ada. Gua. Ya udah gue ke atas dulu. Enggak, kalau Kotaro apa? Kalau Kotaro tuh dia belajar karate, tapi kalau nih kalau gua kasih lihat Kalau cover. gua kalau karate itu malah kalau Kung Fu Boy itu manhwa atau manga? Manga Takeshi Mekawa. Itu Cuma cuma dia perasaan karakternya ngomong bukan nama-namanya kayak nama Korea. Iya. Cina atau Korea semua Iya, kan iya, ya? iya. Enggak Cina Cina kan? namanya kok. Cina. Komang kan Kung Fu Kung Fu Boy apa? Komang. Kung Fu Komang ya sorry. Ngomong mah lucu-lucuan. Kung Fu Boy beda kan sama Kung Fu Komang? Beda. Beda. Nah kalau Kung Fu Komang Nih Kotaro nih. Gak tau Oh, lagi gue tahu. sumpah demi Tuhan. Ini ada di sekolah kita Bram dulu di perpus. Tapi Ini gua nggak pernah baca. sejujurnya itu agak ecchi sih sebenarnya. Tapi yang paling berkesan sama gue ya Dragon Ball sama Kung Fu Boy dulu. Kung Fu Boy itu Takeshi Mekawa itu. Nah, gua tanya, kalau itu Kung Fu Komang itu bukan Korea, itu Korea. kan? Itu tolol. Kung Fu Komang Korea. Tapi dari semua media yang kita omongin nih, komik, game video game ya, Iya, video game. mainan, Anime. terus kartu dan anime yang paling menurut lo kayak oh ini nih yang ngehook gua ke Jepangan itu apa? Gua sih video game karena Iya. dari Tekken gua dari kecil gua main Final Fantasy, main Mega Man. Itu dulu gua adik gua sama gua kalau main sampai Game Boy-nya hancur tuh. Kalau gue lebih ke tokusatsu sih. Tokusatsu. Tokusatsu karena waktu zaman VHS itu Google Five, Sabogar, Gaban, kayak gitu-gitu yang gue tonton. Bahkan gue cuma tahu dari Flixer. Iya. Filmnya di Gaban, Sivan, Sarifan, nah kayak gitu-gitu tuh. Nggak, ini lu nanya IP-nya atau apa Enggak, sih? medianya. Medianya, medianya. VHS kalau gue. Wah anjir, gua apaan nih? Gue lagi ingetin. Ya gue sebenarnya soalnya gue menikmati itu secara bersamaan, tapi yang benar-benar bikin gue jadi kenal kayak oh ternyata ceritanya banyak ya komik sih sebenarnya. Gue komik juga. Gue yang pengen apa ya? Yang bikin gue tertarik sama kultur Jepang. Kultur ya, bukan kayak hobi gini. Kobocan. Kenapa? Kobocan itu kan komik cuma 4 strip. Cerita sehari-hari keluarga itu di Jepang. Iya, iya. Ya banyak yang gue nggak masuk akal. Kayak mereka pakai kotatsu aja gue nggak ngerti. Gue tuh nggak pernah. Ngapain meja di sini ada ya? selimutnya kan panas. Dalam hati, maksudnya kepikiran, oh ya kan beda negara ya. Gue tuh nggak pernah, tapi nggak pernah suka sama Kobocan. Maksudnya nggak pernah kenal kalau Kacia. Karyage Kun. Ya, Karyage Kun, Kobocan. Iya, gitu. Sama Godzilla dulu bro. Shinchan, iyalah. Shinchan juga. Oh sih. Gue nggak boleh nonton Shinchan sama gue dulu. Jangan bandel, Ikut bandel. Ya kalau buat gua sih ya inilah teman-teman sekarang tuh kalau misalnya dulu ya zaman gua masih suka Jepang-Jepangan ya kadang-kadang agak dianggap aneh. Emang sekarang dia nggak suka? Apa? Tadi ngomongin dulu kayak waktu Enggak gua maksud masih suka enggak Jepang-Jepangan. masih suka Jepang-Jepangan maksudnya di sekolah Kacia itu nggak banyak dam yang suka. Oh, Dan yang paham itu nggak banyak. Jadi misalkan kayak contoh teman Kacia pulang, aku habis nonton Godzilla. Oh, yang mana? Yang black and white atau yang mana? 1994 tahun 90, 98 atau yang mana? Pokoknya lawan kupu-kupu. Nah, temen Kacia kayak gitu bilangnya. Oh, itu berarti melawan Mothra. Nah, itu kadang-kadang Kacia terlalu dianggap freak tuh kayak gitu. Sekarang juga mungkin masih ya, tapi udah lebih banyak aja yang freak deh. Gue masih inget titik di mana gue baca gue baca Attack on Titan dari awal kan. Terus gue inget banget titik di mana tiba-tiba kayak ini kenapa orang-orang yang gue tahu nggak pernah nyentuh Jepang-Jepangan pada Attack on Titan seru banget. Kayaknya pandemi nge-accelerate Bener. ke Jepangan tuh kayak karena kayak lu bingung kan mau nonton apa baru tahu kan lu kalau lu nggak ada Iya. nggak ada kerjaan kayak itu asik ditonton. Dan mungkin di era dulu ya, kenapa kita punya banyak pemahaman tentang manga dan anime? Karena kan kalau zaman dulu itu orang menganggap kalau kartun atau sesuatu yang kartun ya berhubungan dengan kartun, mau itu komik, mau itu visual, animasi, itu pasti buat anak-anak. Ternyata kan kita dulu semuanya ditonton pokoknya kartun atau apa dibaca kan. Kayak lu Nube aja kita baca semua kan. Ternyata tuh untuk dewasa gitu.
Kalau sekarang kan udah ada kayak himbauannya kan, ini anak kecil nggak boleh baca, Iya. ini nggak boleh nonton. Kalau sekarang kan udah ketahuan semua. Dulu kan nggak ketahuan. Dan ngebantu juga karena menurut gue media sekarang semakin kayak kalau buat anak kecil. Dan kita juga dari dulu dikasih pelajaran-pelajaran yang kita baru ngeh pas udah tua. Oh ini ya yang Pesannya. ya bukan pesannya gitu ya, bukan pelajaran. Maksudnya kayak oh ini ya kayak Itachi sama Sasuke itu kayak gimana kompleksnya segala macam. Bener. Tapi mungkin ada plus minusnya juga sih, Di. Kalau misalkan dulu kita kan cari sendiri nih, ya kan informasi tentang manga-manga dan anime-anime ini kan cari-cari sendiri. Jadi masih bisa ketaker sama kita. Nah sekarang ini udah terlalu luas. Lu bisa cari apapun itu terlalu mudah. Kalau misalkan nggak ada pengawasan bahaya juga. Iya. Kalau gue sih hancurin aja. Hanya yang kuat yang bertahan ya. Freedom for freedom sake. Kalau lu goblok baca yang aneh-aneh ya. Tapi gini Di, karena kalau misalkan dulu nih, zaman dulu kalau kita, karena kita punya keterbatasan, kita menghargai keterbatasan itu. Jadi misalkan kita dapat sesuatu yang bagus nih, kita kelarin dulu nih, sampai selesai. Iya. Kalau sekarang karena banyak opsinya, jadinya kayak setengah-setengah. Gue nggak bisa bilang ada berapa manga yang wah mentok nih, gue baca yang lain dah. Mentok nih lama-lama yang manga yang pertama Kingdom gue udah nggak tahu udah nyampe mana. Iya benar. Belum baca Kingdom. Iya belum. Makan tuh Hunter x Hunter baca nggak kelar-kelar. Makan Serang, brengsek. Dia juga gak suka One Piece loh, Serang. Iya. Itu juga sama aja. Gosei? Iya. Gak baca Kingdom, tapi bikin manga apart. Oke, saya brengsek. Tapi intinya buat teman-teman sekarang nih nikmatilah ya di zaman sekarang tuh media udah banyak banget, pilihan banyak. Gunakan untuk explore sih menurut gue. Iya, Ya. kalau sekarang jujur ya, gue tuh pengen masuk ke zaman anak SD sekarang atau SMP sekarang. Yang dimana kalau ngobrolin Naruto tuh hal yang umum. Atau ngomongin Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Shingeki no Kyojin itu hal yang umum. Kayaknya Naruto-nya zaman sekarang tuh Demon Slayer deh. Iya. Kayaknya MHA nggak sih? Itu juga. Iya, itu juga. Cuma itu Iya. basic banget lah. Iya makanya Iya. ya maksud gue makanya kan MHA tuh bagus banget buat anak-anak zaman sekarang. Iya. Shonen Iya, banget. iya, shonen banget. Kalau yang udah gede-gede nggak suka jelek apa-apa, ya memang lu udah ini aja naik level Lu- aja yang lu udah cari lewat fase gitu. itu. Fase Iya. itu kita kan Naruto. Iya, dopamin yang mencari itu Bleach. ceritanya udah nggak bisa di situ doang. itu Nah, cuma kalau kita kayak udah biasa. seinen-seinen. Dan bagusnya juga kita sekarang kan zaman-zaman umur-umur kita nih yang pada udah punya anak, ya walaupun dari kita berdua belum ada sih. Iya. Tapi maksudnya si orang tuanya nih lu udah tahu kan lu dulu SMP, SD Iya. tuh baca apa. Jadi at least lu tuh dulu orang tua kita mana ngerti kita nonton kita baca Nube. Oh itu jorok tuh apa segala macam. Iya. Dia nggak ngeh. Dulu Golden Boy aja gue taruh sembarangan karena nyokap bokap gue Nggak nggak bakal buka. Iya. Bokap gua nggak pernah peduli sama hobi gua nge-game sampai dia lihat gua main Red Dead 2. Wah itu masih Red Dead 2 SMA apa kuliah ya gua Red Dead 2? Red Dead 2 tuh tahun 2000 kuliah dan Oh kuliah. kuliah. Tugas udah gue kerjain, gue masih kuliah kan. Ini gue kelihatan gue cuma diliatin gue main doang. Ntar gue diomelin lagi, bentar lagi nih. Tapi enggak, kita malah kalau mati gimana sih? Tapi Kudamu jadi hilang tuh. Nah, kuda hilang, kok jatuh dari kuda diketawain. tapi enak ya sama bokap masih ngobrol kan? Masih. Ini enggak soalnya. Oke, kita selesaikan semua teman dari sini ya. Thank you banget, thank you. Closingnya harus itu banget. Sejauh itu, Yang berjasa buat kita itu jujur ya, dulu itu adalah RCTI dan Indosiar. Belum. Nggak ada ya? Trans belum. Trans itu udah kesini-sini. RCTI, Indosiar. Conan. Ya Indosiar kan dia. Iya. Conan RCTI. Indosiar. Ya coba kalau kita salah jawab. Nah, terus sama dulu ada TV7 kalau sudah ya kan. Ya oke. Oke. Teman-teman coba cerita dong kalian apa yang bikin kalian Suka Jepangan. nyemplung ke Jepangan, entah itu dari manga, anime dan apapun itu ya di Komen bawah. fase kalian sendiri gitu. Siapa tahu ada yang dari Jav juga. Ya. Iya. Iya. Bisa loh. Itu bisa diceritakan, bisa diceritain di komen di bawah. Kalau orang-orang dari sini, kalian dari sana. Harus exposure jump dulu ya. Iya, bisa ya. Boleh dong cerita komen yang ngasih tahu kita apa sih manga buat kalian ya. Kita pengen Iya. tahu Manga pertama, anime Iya. pertama, Pertama ya, atau apapun itu ya. atau game pertama. Iya, Ya, silakan atau movie pertama. Langsung aja kita share. Oke. Kita asik banget.
Thank you teman-teman untuk waktunya yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan apa? Subscribe. Nyalain juga. Oke. Dan jangan lupa untuk follow Ardia Instagram dan Sadam di Instagram. Bram dan Mangapartnya. Apartnya sih. Oh, jadi Mangapartnya nggak usah dipromosi. Gue pengen nanya itu partnya dari mana sih? Nama gue. Oh. Gue pikir manga leopard atau gitu. Bentol kan. Alergi kalau sakit. Oke, semua teman-teman. Love you all. Peace. And signing out.